Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam akhirnya Bu Yuni mengetahui tentang fakta yang sangat besar bahwa Amira itu adalah anak kandungnya. Nah, akhirnya setelah sekian lama Amira bisa berkumpul lagi dengan keluarganya ya kawan-kawan. Kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana ketika Aksa dan juga Amira bertemu dengan Kusno, ternyata Bu Yuni sempat memergoki mereka sehingga Bu Yuni pun saat itu bertanya kepada Aksa dan juga Amira ada hubungan apa antara mereka berdua dengan Kusno. Amira pun mengatakan jika dirinya adalah anak dari Pak Kusno ya kawan-kawan. Mata Yuni pun berkaca-kaca ya kawan-kawan, seakan-akan tak percaya jika Amira itu adalah anak dari Kusno, karena Yuni sangat yakin bahwa dulu istri Kusno yang bernama Dewi menderita kista sehingga tidak mungkin memiliki keturunan. Oleh karena hal itu, Yuni semakin yakin jika Amira adalah putri kandungnya. Sementara itu di sisi lain, saat itu ketika Pak Tommy mencoba untuk menekan Kusno agar Kusno mau menceritakan semuanya tentang rahasia dari anak Bu Yuni, apakah anak itu masih hidup atau tidak. Akhirnya Kusno pun menceritakan kepada Tommy bahwa anak Yuni, si kecil Kirana itu masih hidup ya kawan-kawan. Sontak hal itu membuat Kusno benar-benar sangat terkejut karena Kusno benar-benar merahasiakan semua ini. Namun Tommy berhasil memaksa Kusno untuk membongkar semuanya ya kawan-kawan. Tommy pun menjadi semakin marah kepada Kusno karena Tommy dulu menyuruh Kusno untuk menghabisi anak itu, namun nyatanya anak itu kini masih hidup. Sementara itu di sisi lain, saat itu terlihat dengan jelas bahwa ketika Amira dan juga Aksa sedang makan bersama ya kawan-kawan, tiba-tiba Bu Yuni datang. Dan saat itu Aksa pun mengajak Bu Yuni untuk makan bersama. Namun setelah makan, saat itu Bu Yuni mengajak Amira untuk mengobrol berdua. Bu Yuni saat itu menanyakan tentang foto masa kecil Amira bersama dengan ibunya. Amira pun memperlihatkan foto tersebut. Amira mengatakan bahwa memang foto itu telah robek, namun semoga saja masih bisa dilihat dengan jelas. Dan ketika Bu Yuni melihat foto tersebut, Bu Yuni benar-benar sangat terkejut karena memang foto yang ada di dalam foto tersebut adalah foto Kirana kecil dan juga istri Kusno yang bernama Dewi ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, Bastian Rahardian benar-benar sangat kejam kepada Aksa ya kawan-kawan, dimana sebelumnya Aksa berusaha untuk mencari pekerjaan ya kawan-kawan. Aksa benar-benar ingin memulai kehidupan barunya dengan Amira, namun Bastian malah menyuruh Jono untuk
memberitahukan kepada semua perusahaan agar menempatkan nama Aksara Rahardian dalam daftar hitam, atau bisa juga disebut dengan memblacklist nama Aksa dari semua perusahaan di Indonesia. Itu berarti Aksa tidak akan pernah diterima di perusahaan manapun ya kawan-kawan, karena Bastian adalah orang yang memiliki kuasa, jadi bisa melakukan segalanya, termasuk melakukan hal seperti ini kepada anak kandungnya. Sementara itu di sisi lain, Reno dan juga Hilda dan Zora yang berhasil menyingkirkan Adam Black ternyata membajak handphone Adam Black. Saat itu, untuk mengurangi kecurigaan dari Bastian, Zora menyuruh Reno untuk mengirimkan pesan kepada Bastian dengan menggunakan nomor Adam Black. Saat itu, Reno pun mengirimkan sebuah pesan yang berisi, "Maaf Pak, tapi sudah aku putuskan, aku nggak bisa tinggal di rumah Papa lagi, karena aku selama ini sudah terbiasa tinggal sendiri dan merasa lebih nyaman di rumahku sendiri. Aku pamit, tolong jangan paksa aku untuk kembali ke rumah Papa." Tak hanya mengirimkan sebuah pesan teks, Reno juga mengupload sebuah unggahan ya kawan-kawan, di mana saat itu Adam terlihat sedang berada di tanah Bali ya kawan-kawan. Adam membuat story yang bertuliskan, "Lagi liburan kecil-kecilan, jauh dari keramaian dan drama. See you when I'm ready." Ya, hal itu membuat Bastian Rahardian benar-benar sangat marah, karena Bastian menganggap bahwa saat ini Adam sudah mulai memberontak. Wah, benar-benar makin hari makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, akhirnya Amira akan berkumpul lagi dengan keluarga, terutama dengan ibu kandungnya. Sementara Aksa harus tetap berjuang demi untuk bisa menghidupi istri tercintanya, yaitu Amira. Dan Adam juga harus berjuang untuk hidupnya ya kawan-kawan. Semoga saja Adam bisa selamat dan bisa kembali ke rumah Bastian Rahardian. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.